Yairus sembuh, wanita ini sembuh duluan. Apa yang menyebabkan wanita ini terima kesembuhan lebih dulu? Iman dia. Iman dia. Karena dia punya iman yang menurut saya ya, yang lebih tinggi. Kenapa? Yesus gak usah datang ke rumah saya. Tinggal sentuh, saya pasti sembuh. Makanya sekali lagi saya bilang, kasih karunia ini sudah tersedia. Tuhan sudah lakukan segalanya buat kita. Semuanya Tuhan sudah siapkan. Masalahnya itu tergantung iman kita. Makanya ada cerita satu lagi yang lebih menarik. Ada cerita tentang perwira. Perwira ini bilang begini, imannya lain lagi. Anak buahnya sakit. Yesus gak usah datang ke rumah. Orang yang sakitnya juga gak usah pegang Yesus katanya. Yesus cukup katakan satu patah kata saja. Ngomong satu patah kata saja. Saya percaya. Anak buah saya sembuh. Ngomong satu patah kata saja Yesus. Kemudian Yesus cuma bilang gini mungkin. Halo. Sembuh langsung. Mungkin. Cuma ngomong satu patah kata aja. Saya percaya anak buah saya sembuh. Wow. Dan sembuh. Dari sini saudara bisa lihat. Semuanya terima kesembuhan? Terima kesembuhan. Karena Alkitab tidak mencatat. Saya tidak pernah baca di Alkitab Yesus menyembuhkan dan gagal sembuh. Semua cerita di Alkitab yang datang minta kesembuhan, datang disembuhkan oleh Yesus. Tapi sekarang saudara bisa lihat. Ternyata ada beda-beda cara kesembuhannya. Ada yang perlu waktu dan susah untuk bawa Yesus datang. Ada yang perlu waktu dan harus berjuang untuk terima kesembuhan itu. Dan ada yang imannya tinggi, dia cuma bilang gini, gak susah. Ngomong aja satu kata, saya yakin sembuh. Makanya, raise your faith. Saya mau saudara mulai tangkap ini. Apa itu iman? Sekali lagi, iman adalah seberapa saudara percaya Yesus sudah lakukan itu buat saudara. Kesembuhan itu sudah, saya bilang, telah. Semakin saudara iman, saudara percaya. Saya kasih tahu saudara, kesembuhan akan datang dengan segera dalam hidupmu. Karena yang nyembuhin itu bukan pendeta yang doain. Kesembuhan datang ketika saudara punya iman. Dan seberapa saudara punya iman itu yang akan menentukan. Tapi saudara harus tahu Yesus itu sudah nyembuhin. Makanya saya kasih tahu sekarang Yesus sudah menyembuhkan supaya iman saudara bisa bangkit. Gak perlu memelas begini, begitu dan segala macam. Yang perlu sekarang adalah grow your faith. Growing your faith. Naikkan iman saudara. Karena Yesus sudah lakuin semuanya. Ayo. Dan lihat ini. Lihat, makanya bagaimana cara kita berdoa. Pendoa-pendoa dengar baik-baik. Lihat ayatnya. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kapan kita sudah terima? 2000 tahun yang lalu Yesus sudah kasih segalanya bersama dengan dia mati di salib. Makanya kenapa kita harus percaya bahwa kita sudah terima dan dibilang apa? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Bagaimana cara kita doa? Bukan minta. Minta dapat, buktinya saya minta dapat, betul. Sama kayak ilustrasi saya tadi lah. Saudara teriak di depan makanan, tetap Tuhan suapin kita tuh. Cuman butuh waktu. Kenapa? Tuhan kan harus cedok dulu. Mungkin waktu dicedok kita mau disuapin. Aduh Tuhan, saya mah beki cabe. Pengen kamu cabe, pengen yang ini ya. Pulangin lagi, butuh waktu. Tapi kalau saudara sadar Tuhan sudah lakukan buat saudara. Saudara sudah menerimanya. Percaya itu. Saudara tinggal ambil apa yang saudara butuh. Makanya doa, percayalah bahwa kamu sudah telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat berikutnya lebih luar biasa. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Saya mau tekankan ini. Karena ini akan nyangkut ke pembahasan poin keduanya. Poin ke-6 sebetulnya dari tentang Ain Gimel. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa kesembuhan tidak datang dari luar, sekali lagi. Kuasa kesembuhan datangnya dari dalam. Kenapa dari dalam?
seberapa saudara punya iman terhadap Yesus yang sudah menyembuhkan saudara. Amin. Karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya bilang hari ini saudara sudah diberkati. Amin. Hari ini saudara sudah dipulihkan. Saudara sudah disembuhkan. Problemnya, kuasanya itu ada dalam saudara. Percaya enggak? Semakin saudara percaya, dibilang di sini kuasa itu bekerja di dalam saudara. Kesembuhan tidak datang dari Tuhan. Betul, Yesus yang lakukan itu 2000 tahun yang lalu dia sudah selesaikan. Tapi kesembuhan datang dari kuasa yang bekerja di dalam saudara. Dari mana ini kuasa dalam saudara ini? Poin yang berikutnya, Gimel. Tadi Gimel is a picture of grace. Itu tentang kasih karunia. Yang terakhir, Gimel is a picture of Holy Spirit. Gimel bicara tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena Gimel itu 3. Artinya 3, ini tahun 73. 70 ayin, 3 adalah Gimel. Dan 3 itu seperti pribadi dari Roh Kudus. Dan uniknya kalau saudara lihat, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Bapa itu pakai huruf alef, A. Anak pakai huruf B, Bet, Ben. Jadi kalau kan nama Benjamin, Ben itu anak. Pakai huruf B. Sedangkan Bapa pakai huruf Af, Alef. Dan Roh Kudus pribadi ketiga pakai huruf Gimel. Dari Gomel, yang diberikan. Atau yang memberikan. Karena Tuhan yang dijanjikan. Itulah. Dan kalau saudara lihat ini juga dibagi 3. Seperti perjanjian lama, Injil tentang Yesus, dan perjanjian baru. Makanya saudara harus nangkap, hari ini kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita hidup di tahun Ayin Gimel. Gimel bicara tentang Roh Kudus. Ini yang penting sebentar lagi, 10 menit lagi. Ini penting sekali. Kenapa? Lihat. Karena di sini kita berusaha. Sedangkan di sini Yesus menawarkan aku sudah lakukan itu buat kamu. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Dia sudah lakukan tanpa kita usaha, Tuhan sudah lakukan semuanya itu. Karena usaha kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Grace. Makanya sekarang ini zaman perjanjian baru. Ini zaman Roh Kudus. Dan di zaman Roh Kudus ini, Roh Kudus selalu bicara tentang supernatural, supranatural. Kenapa? Supranatural, itulah Roh Kudus. Dan orang percaya pada abad permulaan, itu mereka sepertinya lebih mengalami Roh Kudus yang lebih dinamis. Mereka alami itu daripada dan lebih asli begitu daripada orang percaya pada zaman modern ini dan postmodern dan sesudah zaman modern. Kenapa? Lihat pada zaman pertama, mereka begitu mengenalkan Roh Kudus dan mereka percaya kuasa Yesus bisa nyembuhin orang. Buktinya apa? Ketika sapu tangannya Paulus, pluk, disimpan ke orang yang sakit, orang sakit sembuh. Padahal itu sapu tangan bekas ingusnya Paulus, gitu. Ada orang kerasukan setan, pluk sembuh. Bayangan Petrus jalan, bayangannya kena orang sembuh. Kenapa? Mereka begitu percaya bahwa Yesus itu sumber penyembuh. Sampai murid-muridnya dikejar juga sama orang dan mereka minta kesembuhan dari muridnya. Kenapa? Muridnya punya Yesus, kasarnya begitu. Tapi sekarang kalau ada yang terjadi supranatural sedikit kita malah bilang ini, kade, hati-hatinya, tapi si ngaco ya, hati-hati ya. Dan kita hampir tidak mengalami hal-hal yang supranatural di gereja. Makanya saya berharap dan saya percaya ini tahun Ayin Gimel. Di tahun ini, karena ini zaman Roh Kudus, saudara believing God for supernatural living. Saudara harus percaya hal yang supranatural akan terjadi di dalam hidup saudara tahun ini. Amin. Kenapa? Karena it is time for us to believe. Inilah waktunya saudara untuk percaya bahwa kita bisa hidup secara normal dalam kehidupan kekristenan. Jadi kehidupan kekristenan yang normal itu seperti apa? Yaitu ones that live in the supernatural. Mereka yang hidup dalam hal supranatural. Kehidupan normal kekristenan adalah mereka yang hidup dalam supranatural. Mujizat kejadi, ini bisa terjadi, jangan keluar bisa ini, yang di luar, wah kok bisa ya? Kok bisa ya? Itulah kehidupan normal orang Kristen. Lihat pada abad pertama, semua mereka terima mujizat. Lihat pada zaman Yesus, Yesus menyembuhkan semua terima mujizat. Dan sekarang lebih luar biasa, makanya Holy Spirit is the key to supernatural living. Roh Kudus adalah kunci untuk kita hidup secara supranatural. Bukan Superman, tapi supernatural. The Holy Spirit and me, katanya.
2 ayat lagi. Ini ayat yang bagus sekali. Lihat baik-baik. Kenapa? Yesus bilang begini, kamu minta pada Bapa. Minta. Ia akan memberikan kepadamu. Waktu Yesus bilang kayak begini, Roh Kudus belum dikasih. Sekali lagi ini penting. Minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya. Dengar. Yesus bilang, kamu minta kepada Bapa, aku akan kasih Roh Kudus, dia akan sertai kamu selama-lamanya. Sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam di mana? Di dalam kamu. Jadi sekarang saya mau tanya, Roh Kudus ada di mana? Dalam kita. Ketika kita lahir baru, terima Yesus, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bilang gini, kamu jangan makan buah itu. Sekali kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tapi Adam gak mati ya, masih hidup ya. Tapi kalau gitu apa yang mati? Rohnya. Sedangkan roh dari mana? Di dunia ini hanya roh itulah yang datang dari Tuhan. Kenapa? Hewan, binatang gak dikasih roh. Cuma manusia yang punya roh. Dan Tuhan roh. Ketika dihembus, roh Tuhan masuk. Ketika dosa, roh Tuhan mati di dalam Adam. Dan ketika kita lahir baru, Yesus bilang, kamu percaya kepadaku, kamu mati bersama dengan aku, dan kamu bangkit bersama aku, makanya hidupmu bukannya aku lagi, katanya kan, Paulus bilang, tapi Kristus, Yesus yang sudah mati, yang hidup dalamku sekarang, Tuhan kasih roh yang baru. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus sekarang ada di mana? Di dalam kita. Dibilang di sini menyertai kamu selama-lamanya, ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perjanjian lama roh turun dan naik. Ketika Daud nyembah Tuhan, urapan Tuhan turun, roh Tuhan turun. Kenapa? Karena Roh Kudus belum dicurahkan. Roh Tuhan turun. Setelah selesai, roh Tuhan undur katanya. Ke Saul, roh Tuhan bisa masuk, kemudian roh Tuhan bisa undur. Tapi ingat, di perjanjian baru, Yesus bilang gak begitu. Kamu minta, aku akan kasih Roh Kudus. Dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya dan diam di dalam kamu. Di dalam kamu. Ketika saudara lahir baru, Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Kenapa? Karena roh kita roh Tuhan. Roh itu datang dari Tuhan. Sama kayak Adam. Sedangkan orang yang lain sebetulnya roh mereka mati. Yang tidak terima Yesus, makanya dibilang lahir baru. Hidup lagi. Siapa yang bikin hidup? Roh. Siapa yang bikin mati? Dosa. Ketika digigit mati. Tapi tubuh mah gak ada urusan. Roh. Bicara roh. Satu lagi bilang 1 Korintus bilang gini. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang diam di mana? Di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi dari mana? Dari Allah. Ada di mana? Ada di tubuh. Kalau saudara ngerti tentang ini, sorry, maaf sekali. Kenapa saya juga dulu punya pemahaman yang berbeda. Makanya kalau gitu, apa yang namanya baptisan Roh Kudus? Dulu saya pikir ketika baptisan Roh Kudus itu adalah kita minta Roh Kudus untuk turun dan kemudian masuk dalam hidup kita. Salah besar, titik. Saya bilang sorry aja. Baptisan Roh Kudus adalah mengaktifkan roh yang ada dalam kita. Itulah baptisan Roh Kudus. Dan kemudian kita sering berdoa, kita minta begini, Tuhan, curahkan rohmu. Tuhan cuma ketawa, saya bilang, sorry aja. Tuhan, curahkan rohmu. Tuhan, aku minta hadiratmu turun. Saya bilang, hadirat tidak akan turun dan naik, itu perjanjian lama. Karena perjanjian baru bilang, roh ada dalam kita. Seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau gitu, apa yang bedanya? Ya, di dalam kita, kenapa? Jadi kalau kita itu sebetulnya bukan hadirat Tuhan turun. Tapi apa? Kita mengaktifkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita nyembah Tuhan sungguh-sungguh, roh kita ini aktif. Dan itu bisa mempengaruhi orang. Makanya kenapa kalau saya khotbah kayak begini, ini saya keluar dengan roh. Dan saudara bisa rasa, kenapa jika ada pengurapan? Itu bukan pengurapan turun. Tapi roh dalam saya keluar dalam hidup saudara. Amin. Karena roh itu tidak gentayangan sama sekali. Tuhan bilang minta. Dia akan kasih roh, dia akan tinggal dalam kamu katanya. Satu lagi, maka jika roh, nah ini luar biasa, ini saya suka bener nih ayat ini, bener ayat terakhir. Dan jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Roh yang ada dalam kita ini siapa? Roh apa sih? Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus adalah
roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apa kerjaan yang paling susah yang pernah dilakukan oleh Tuhan? Bangkitin Yesus yang mati. Itu kerjaan. Bikin Yesus bisa bangkit dari antara orang mati dan gak mati lagi. Itu satu kerjaan yang luar biasa. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan dibilang di sini, roh yang sama yang bangkitin Yesus dari antara orang mati ada di mana? Ada dalam kita. Wow. Maka Ia yang telah membangkitkan Yesus, Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh Kudus, diulang lagi, yang diam di mana? Di dalam kamu. Berkali-kali ayat selalu bilang, di mana Roh Kudus? Di dalam kamu. Jangan minta Roh Kudus turun, saya bilang. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan bersama dengan Yesus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan dia tidak gentayangan dan dia tidak balik lagi ke surga. Dia diam di dalam setiap orang yang terima Yesus dan lahir baru. Dia masuk dan hidup di dalam. Makanya kita dibilang lahir baru, kita hidup lagi. Aktifkan roh itu yang ada dalam kita. Roh yang bangkitin Yesus dari antara orang mati. The power of resurrection itu tinggal di kita. Wow, saya bilang. Dan ini tahun Ain Gimel. Ain Gimel tentang Roh Kudus, saya bilang. Saudara yang sudah terima Yesus, di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Activate that. Aktifin itu. Kesembuhan sudah terjadi dalam hidup saudara. Pemulihan sudah terjadi dalam hidupmu. Tinggal aktifkan itu. Yesus aja udah dibangkitin. Saudara butuh apa lagi? Oh, ini yang terakhir, sorry. Betul, lupa saya. Sesungguhnya, ini ayat 1 yang bagus. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sebab tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Yang membahayakan aja gak ada. Kenapa saudara harus takut terhadap dunia? Tadi Pastor Niko udah bilang, otoritas itu sudah ada dalam kita. Iblis itu cuma tipu. Dia tipu saudara, bikin saudara takut sama dia. Dia gak ada kuasanya. Orang yang lahir baru di dalamnya ada Roh Kudus yang bisa bangkitin Yesus. Iblis sudah bikin Yesus mati, tapi Roh Kudus bisa bangkitin. Sekarang itu ada dalam kita. Ngapain harus takut terhadap apapun? Makanya ayatnya bilang, tidak ada. Kalau tidak ada berarti gak ada. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Bikin bahaya aja gak ada. Kemarin ada pendeta mau datang dari mana gitu. Saya bilang, oh langsung aja ke Bandung. Terus dia bilang gini, aduh maaf orang mah teu wani eta naik pesawat ke Bandung. Itu denger nggak pakai bahasa Sunda, dia bukan bahasa Sunda. Itu katanya ngeri ya, suka goyang-goyang begini ya. Jadi ini takut katanya dikelilingi gunung apa. Aduh saya mah takut bahaya, kayaknya bahaya. Pendeta ini, saya cuma ya nggak apa-apa lah, mungkin dia nggak sadar, belum tahu lah. Gitu. Saya lewat Jakarta aja lah, nanti dari Jakarta saya naik travel atau apalah ke Bandung. Saya cuma bilang, Om, sorry Om, asal tahu aja Om, kecelakaan mobil lebih banyak dari kecelakaan pesawat. Saya bilang, pegang ayat ini, kuasa yang di dalam kita ini, wow, saya bilang. Saudara hidup dalam supranatural. Kenapa? Roh itu ada dalam saudara. Yang udah bangkitin Yesus dari antara orang mati. Kenapa harus takut? Tidak ada yang akan aja bahaya. Gak ada. Semua ditentukan bagaimana iman saudara. Karena iman itulah yang menentukan saudara terima seberapa jauh saudara bisa terima. Saya cuma mau kayak begini supaya iman timbul. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Dan firman sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapa itu? Yesus. Ketika Yesus diberitakan, iman akan tumbuh. Iman akan timbul. Makanya saya percaya, miracle can happen. You just have to believe. Mujizat itu sudah terjadi. Dan saudara akan terima itu mujizat karena si Yesus sudah lakukan semuanya. Saudara hanya perlu untuk percaya. Tidak perlu saudara lakukan apapun. Saya bilang saudara puasa apa segala tidak akan membuat saudara lebih sembuh atau jadi sembuh atau segala macam. Tapi buat apa kalau gitu puasa? Buat membangkitkan iman saudara. Bukan karena saudara puasa saudara jadi sembuh. Bukan karena kita jengking-jengking juga sembuh. Tidak, Tuhan sudah sembuhkan. Tapi saya tidak melarang saudara lakukan itu supaya apa? Iman saudara bangkit. Karena iman itulah yang menentukan saudara jadi sembuh atau enggak. Tapi saudara perlu tahu bukan karena doa saudara. Oh kemarin saya doa
puasa jadi sembuh. Bukan karena doa puasamu. Itu pemberian Allah. Tidak ada usaha kita. Kita lakukan itu untuk naikkan iman kita. Itulah masalahnya. Bukan karena saya begini akhirnya terjadi ini dan ini. Tidak. Justru yang saya bilang, justru saudara lebih baik sekarang rest. Rest itu apa? Percayalah penuh. Selesai. Percayalah penuh. Semakin saudara percaya, semakin saudara akan terima itu semua. Amin. Aduh, napas dulu. Makanya, tahun ini saya percaya, banyak orang udah, ketika saya ngerti, saya mulai rubah cara hidup saya, cara doa saya, cara ini. Dan saya bilang hidup saya, boom, luar biasa tahun-tahun terakhir ini. Dan banyak orang datang ke saya dan dia bilang, weh, hoki terus ya, Pak Samir, hoki ya. Saya bilang, it's not luck, itu bukan hoki, it's God's favor. Tapi itu adalah perkenanan dari Tuhan. Kenapa perkenanan dari Tuhan turun? Karena kita menghargai pada apa yang sudah Dia lakukan buat kita. Amin. Bayangin kalau saya sekarang sudah berikan ini, saudara pengen dibikinin tisu. Saya udah bikin bagus-bagus tisu ini dan saya kasih ke saudara. Tapi saudara nggak percaya bahwa saya sudah menyelesaikan ini. Kecewa dong saya, kasarnya sebagai manusia saya kecewa. Saya udah lakuin, kamu nggak percaya saya udah lakuin. Makanya semakin saudara percaya bahwa Tuhan telah lakukan itu, semakin ada terobosan dalam hidup saudara. Amin. Semakin saudara tidak menghargai karya Yesus di salib. Kalau gitu buat apa Yesus mati di salib? Kalau saudara bisa menyembuhkan hidup